Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi kita belajar mengenai analisis regresi logistik berganda. Topik kali ini membahas tentang pemeriksaan kecocokan model alias model checking. Video ini terbagi menjadi dua bagian. Part 1 mengenai uji pembandingan model dan part 2 mengenai uji kelayakan model. Sekarang mari kita bahas part 1. Mari kita mulai pembahasan ini dengan memahami motivasi kenapa perlu dilakukan pemeriksaan model dalam regresi logistik alias model checking. Seperti kita ketahui bahwa dari satu gugus data, kita dapat membangun beberapa model regresi logistik. Biasanya, tujuan orang dalam membangun suatu model pasti menginginkan model yang terbaik yang dapat menggambarkan data yang dimilikinya. Namun, tidak ada jaminan bahwa model yang dibangun itu dapat menggambarkan data dengan sempurna. Yang ada hanyalah model yang lebih cocok atau lebih sesuai. Sehingga yang paling mungkin adalah dari beberapa model regresi logistik yang telah dibangun, manakah model yang lebih cocok? Diperlukan adanya kriteria pemilihan model, yaitu menggunakan kriteria AIC, kuasa prediktif, kurva ROC, dan korelasi respon dengan dugaan peluangnya. Selanjutnya, perlu juga dilakukan uji pembandingan model. Dalam hal ini kita bisa menggunakan statistik likelihood ratio test. Dan perlu juga dilakukan uji kelayakan model. Bisa menggunakan statistik deviance, Pearson statistik, dan Hosmer and Lemeshow. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas kriteria pemilihan model ini. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas mengenai uji pembandingan model dan uji kelayakan model. Sekarang kita bahas mengenai uji pembandingan model menggunakan likelihood ratio test. Prinsip dari likelihood ratio test ini adalah membandingkan model yang lebih kompleks dengan model yang lebih sederhana. Di dalam model yang kompleks, kemungkinan mengandung efek nonlinier. Misalnya ada pengaruh kuadratik seperti itu. Likelihood rasio statistik ini menyebar chi-kuadrat atau chi-square dengan derajat bebas 1. Kita kembali pada ilustrasi data satelit kepiting betina dengan peubah X adalah lebar cangkang dan Y-nya itu kepemilikan satelit. 1 jika kepiting tersebut memiliki satelit dan 0 jika tidak. Di sini akan dibandingkan dua buah model. Model yang sederhana misalnya kita bangun logit PX sama dengan alpha plus beta X. Dan model yang lebih kompleks misalnya logit PX sama dengan alpha plus beta 1X plus beta 2X kuadrat. Disinilah ditambahkan efek non-linier. Selanjutnya, untuk model yang lebih kompleks ini, kita peroleh dugaan parameternya sebesar 0,04. Ini berdasarkan analisis ya yang tidak ditampilkan di sini. Dan standar errornya adalah 0,046. Dari sini kita melihat bahwa pengaruh beta 2 sangatlah kecil ya, 0,04. Sehingga kita dapat mempertanyakan apakah penambahan X kuadrat ini memiliki kontribusi yang signifikan? Maka kita lakukan pengujian dengan hipotesis adalah H0-nya beta 2 sama dengan 0 dan HA-nya beta 2 tidak sama dengan 0. Statistik uji likelihood ratio menghasilkan nilai 0,83 dengan derajat bebas 1 diperolehlah
p-value 0,36. Nah, apa artinya kalau 0,36? Menggunakan alpha 0,05, maka p-value ini lebih besar dari alpha. Karena lebih besar dari alpha, maka terima H0. Sehingga dapat dikatakan bahwa penambahan unsur kuadratik dari peubah X ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan, sehingga model yang lebih kompleks ini tidak diperlukan. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa model yang sederhanalah yang lebih baik. Seperti itu, yaitu model yang tidak mengandung unsur kuadratik. Nah, demikian teman-teman, gampang sekali kan untuk uji likelihood ratio ini? Pembahasan materi ini akan berlanjut pada part 2.